mengimani kitab para nabi, saya sudah menjelaskan ini sudah berulang-ulang kali ketika dalam rangka saya berdebat ataupun berdialog. Nah, baik buat teman-teman netizen yang ada di bawah, maka simaklah baik-baik Profesor Meme Bos yang berasal dari Indonesia Timur ya, sama dengan Bang Juma, kami tetangga ini. Jadi sekarang kami berdialog timur sama timur. Jadi oke, saya lanjutkan lagi paparan saya yang sangat indah ini. Jadi saya ingin menguraikan sebuah kalimat dari mulut saya, bahwasan orang Kristen itu adalah umat yang mengimani kitab para nabi. Kami adalah umat yang mengaminkan kitab para nabi. Walaupun kitab para nabi itu ada golongan-golongan hukumnya itu hanya diperuntukkan kepada suatu kaum saja. Saya memberikan salah satu contoh ketika kita hidup di dalam Indonesia ini, ada satu suku ataupun dua suku itu diistimewakan, yaitu aturan-aturan dia itu tidak akan dijalankan oleh suku-suku yang lain seperti di Aceh. Di Aceh itu menjalankan syariat Islam. Berarti dia itu diistimewakan oleh negara. Nah, sama juga seperti ada di dalam Alkitab itu, hukum-hukum berkaitan tentang seremonial dan lahiriah. Apa seremonial, apa lahiriah? Seremonial itu tata cara ibadah. Contoh, Tuhan memerintahkan bangsa Israel bahwasan cara berdoa kalian itu menyembelih hewan atau gini-gini, itu disebut seremonial. Lalu lahiriah itu apa? Lahiriah itu hukum-hukum berkaitan tentang sunat ataupun makanan-makanan haram. Nah, kategori dua hukum ini memang ini dipersembahkan hanya kepada Bani Israel, dan memang ini hanya dispesialkan sama seperti bangsa Indonesia mengspesialkan salah satu suku, itu orang Aceh. Nah, harapan saya itu netizen-netizen yang ada di bawah itu harus benar-benar mencerna apa yang dipaparkan oleh Profesor Meme Bos ini. Baik, saya lanjutkan lagi. Saya hanya mengungkapkan sebuah kata-kata dari mulut saya, bahwasan orang Kristen itu adalah umat yang mengimani kitab para nabi dan mengaminkan. Kata aminkan di sini artinya kami itu mengiyakan ketika Tuhan itu pernah berbicara dengan para nabi, ketika Tuhan itu pernah menurunkan hukum-hukumnya kepada para nabi, ketika Tuhan itu menceritakan peristiwa penciptaan seluruh alam semesta. Itu yang harus kami aminkan. Jadi kalau ada umat yang mengklaim bahwasan dia menyembah kepada Tuhannya para nabi, tetapi dia menyangkal tentang kitabnya para nabi, dia menyangkal ketika Tuhan mengklaim kepada para nabi bahwasan dia adalah pencipta alam semesta, maka saya pastikan orang tersebut tidaklah menyembah kepada Tuhannya para nabi, tetapi Tuhannya dia itu adalah Tuhan yang menyamar seperti serigala berbulu domba. Dan umatnya juga itu adalah umat yang menyamar seperti serigala berbulu domba. Jadi orang Kristen itu wajib harus mengimani kitab para nabi dan harus mengaminkan. Apa arti kata amin di sini? Aminkan itu harus membenarkan bahwasan narasi sebelum kedatangan Yesus itu Tuhan sudah pernah melakukan pembicaraan kepada nabi-nabi sebelumnya. Itu yang harus kami aminkan dan harus kami imani. Jadi kami tidak pernah menyangkal kepada kitab para nabi, kami tidak pernah menolak kepada kitab para nabi. Kami adalah umat yang mencintai kitab para nabi. Kami adalah umat yang menyayangi para nabi. Kami adalah umat. Aduh, langsung dipotong, stop katanya. Ya udah lanjutlah kalau gitu. Gantian lah, karena masih ada waktu lagi ya. Silakan. Koin jangan lupa Bang Andi, koin. Iya, nanti dikasih koin sama lo. Lanjut Bang Juma. Jadi gini Bung, kalau saudara mengatakan Kristen mengimani kitab para nabi, ya tidak masalah. Memang tugas kita begitu. Kristen Islam harus beriman kepada kitab para nabi. Tapi masalahnya sekarang ini adalah ketika Anda membawa-bawa nabi, satu, tidak ada nabi yang mengajarkan kemudian untuk menggantikan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub menjadi manusia. Gak ada. Itu satu. Kedua, tidak ada nabi yang mengajarkan bahwa hukum yang datang kepada Bani Israel itu diperuntukkan untuk Roma, untuk Vatikan, untuk orang Indonesia. Tidak ada. Coba Anda tunjukkan di mana tertulis. Bahkan kalau Anda konsen terhadap serigala, serigala itu adalah Paulus. Serigala itu adalah pengikut Paulus. Karena serigala itu adalah Bani Yakub.
Domba itu Bani Yakub. Di luar Bani Yakub itu adalah serigala. Kenapa bisa dikatakan serigala? Karena mereka nyamar seperti domba. Makanya mereka disebut serigala. Andai saja mereka tetap menjalankan kehidupan mereka normal, layaknya orang ateis, mereka tidak disebut serigala. Kenapa? Karena mereka tetap saja tidak menyamar. Nah, sedangkan yang dimaksud serigala nyamar domba adalah non-Israel yang menyamar seperti Israel. Nah, itu siapa? Kristen. Kristen bukan Yahudi, tapi ngaku sebagai Yahudi. Kenapa? Karena ada beberapa perangkat yang ada pada Kristen. Pertama, kitabnya Kristen mengambil kitabnya Yahudi. Tuhannya Kristen mengambil dari Yahudi. Itu jelas itu. Jadi tidak bisa dipungkiri, sementara Tuhan dan juga kitab ini adalah dua hal yang menjadikan Kristen itu bisa menjual agama kemana-mana. Mengambil kemudian data dari Yahudi, kemudian mengajarkan kekristenan kemana-mana. Tanpa perjanjian lama, Kristen tidak laku. Oke? Tanpa membawa-bawa Tuhannya Yahudi, Kristen tidak laku. Tanpa membawa-bawa nabi yang datang ke Yahudi, Kristen tidak laku. Apasnya kemudian adalah Kristen tidak memiliki kapling. Pada saat nabi-nabi Yahudi datang mengajarkan kepada Bani Israel, Kristen tidak ada di situ. Orang-orang Yahudi mengajarkan agamanya hanya agama kekeluargaan. Hanya ke-12. Ini berapa ini? Hanya ke-12 suku Bani Israel. Itu di dalam surah Al-Maidah jelas sekali. Dalam surah As-Saff juga diterangkan, wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'sun. Yang terakhir datang kepada mereka juga berkata, wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubasysyiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Musa, Yesus, Isa mengakui mereka hanya untuk Bani Israel. Ayo, mana kitab yang diturunkan kemudian Allah kepada Bani Israel yang menerangkan bahwa kitab-kitab itu, ajaran itu kemudian dihususkan kepada Roma? Mana? Enggak ada. Sedangkan kitab dan hukum-hukum ketetapan yang datang kepada Bani Israel berlaku hanya untuk Bani Israel. Jadi kesimpulan saya, Kristen itu adalah ajaran serigala, nyamar domba. Artinya ajaran non-Yahudi yang ngaku-ngaku Yahudi. Seperti itu. Cakaruduk Indonesia. Lanjut. Oke, baik, terima kasih. Ada berarti boleh. Apa saya harus nunggu dipersilakan oleh moderator atau Silakan. memang... Lanjut Oke, aja. baik. Ini paparan Bang Juma ini sangat bagus sekali, tetapi memang maaf karena hari ini memang saya sudah terlalu lama beristirahat, jadi stamina saya ini bagus. Mungkin dialog kita ini akan panjang karena memang apa? Karena memang sudah saya persiapkan stamina saya ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi saya memetik sebuah kalimat yang diungkapkan oleh Bang Juma ini. Beliau mengatakan bahwasan ketergantungan orang Kristen ini terhadap Tuhannya orang Yahudi. Saya katakan kepada Bang Juma bahwasan perkataan Bang Juma itu saya aminkan dan saya mengatakan itu 100%. Orang Kristen itu sudah pasti dia harus ketergantungan kepada Tuhannya para nabi. Jadi saya memberikan analogi, ya memang harus ditepuk tangan, harus memberikan satu penghormatan kepada Memetos dengan bertepuk tangan. Oke, saya lanjutkan. Orang Kristen itu kenapa dia harus ketergantungan kepada para nabi? Kenapa orang Kristen harus ketergantungan kepada kitab para nabi? Kenapa orang Kristen harus ketergantungan kepada Tuhannya para nabi?
Karena Tuhannya para nabi itu, dia berbicara kepada nabi itu secara estafet. Jadi kami menolak saja salah satu kitab para nabi, maka saya katakan kepada teman-teman yang ada di bawah, berarti kami bukanlah umat yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Juma mengatakan bahwasan orang Kristen itu merubah Tuhannya para nabi menjadi seorang manusia. Kalimat-kalimat yang seperti ini yang terpapar di dalam telinga saya ini akan sangat menyakitkan sekali, tetapi maaf, Meme Bos mempunyai argumentasi yang sangat kuat. Argumentasi yang sangat kuat ini akan saya landaskan dari perkataan-perkataan Yesus, tetapi bukan atas kehendaknya Meme Bos, tetapi atas perkataan-perkataan Yesus. Baik. Orang Kristen tidak pernah menjadikan kitabnya, orang Kristen tidak pernah menjadikan Tuhannya para nabi menjadi manusia, tetapi memang Tuhannya para nabi itu yang ingin menjadi manusia. Bukan orang Kristen yang menginginkan Tuhannya para nabi menjadi manusia. Tetapi jangan tertawa Bang Andi. Kita lanjutkan ya. Enggak apa-apa yang terlalu serius, terusin. Enggak, karena memang profesor harus gitu Bang Andi. Iya, terusin. Kita lanjutkan. Saya ulang sekali lagi bahwasan orang Kristen itu bukan atas kehendaknya untuk menjadikan Tuhannya para nabi itu menjadi manusia, tetapi memang Tuhannya para nabi itu ingin menjadi manusia. Apa ayatnya? Ayatnya ada. Ketika Tuhan sudah menyampaikan kepada nabi untuk membimbing bangsa Israel, tetapi pada kenyataannya para nabi itu sibuk mengurusi diri mereka sendiri. Salah satunya adalah anaknya Daud, Salomo. Salomo adalah manusia pilihan Tuhan, tetapi di zaman Salomo itu dia sibuk mengurusi dirinya sendiri. Dia tidak lagi mengurusi umatnya Tuhan, tetapi dia sibuk mengurusi dirinya sendiri dengan mengawini banyak istri, menyembah kepada tuan-tuan istrinya, yaitu menyembah kepada dewa Baal dan dewa Nebo. Maka apa kata Tuhan kepada para nabi di dalam Yeskiel 34 ayat 1 sampai habis? Apa kata Tuhan? Aku tidak akan lagi menggunakan para nabi untuk membimbing domba-dombaku, tetapi aku akan menggembalakan mereka dengan tanganku sendiri. Ini janji Tuhan kepada apa? Kepada siapa? Janji Tuhan kepada seluruh umat manusia bahwasan dia tidak akan lagi menjadikan para nabi itu sebagai penggembala umatnya, tetapi dia mau mengembalakan dengan tangannya sendiri. Karena kita lihat, apakah peristiwa ini akan terjadi? Ya, peristiwa ini akan terjadi ketika di zaman Maria, Tuhan tidak lagi menggunakan para nabinya sebagai partner dalam melakukan karya keselamatan kepada seluruh umat manusia, tetapi dia hanya menjadikan seorang wanita satu-satunya di muka bumi ini untuk dijadikan sebagai partner dalam melakukan karya keselamatan kepada seluruh umat manusia. Dari Maria inilah dia menjadi seorang manusia. Dari Maria inilah dia membimbing umatnya dengan tangannya sendiri. Inilah janji Tuhan kepada seluruh umat manusia. Dia harus membimbingi manusia itu dengan tangannya sendiri. Dia tidak akan lagi menggunakan para nabi. Dan terbukti ketika Tuhan sudah menjadi manusia, apa kata Tuhan kepada murid-muridnya? Umat-umatku mendengarkan suaraku, domba-dombaku mengenal suaraku, dan aku mengenali mereka. Jadi hanya umat Tuhan yang mengenali Tuhan. Jadi bangsa-bangsa kafir, bangsa goyim itu tidak akan pernah mengenal Tuhan karena mereka tidak beriman kepada Tuhan. Maka Tuhan telah menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi Tuhan menjadi manusia itu bukan atas kehendak orang Kristen, tetapi atas keinginan Tuhan itu sendiri untuk menyelamatkan manusia dari dosa yang diikat oleh iblis. Inilah Tuhannya para nabi, telah menjadi manusia, berbicara dengan manusia secara intens untuk menyelamatkan mereka dari dosa. Ini Tuhan yang benar. Apa masih mau dilanjutkan atau memang mau dikasih kesempatan kepada Bang Juma ini? Ya, tolong tunjukkan kepada saya di mana Nabi mengajarkan Tuhannya jadi manusia. Tuhannya jadi. Oke, baik, terima kasih. Dua. Oh, langsung dijawab atau memang langsung dijawab atau memang menunggu? Oke. Langsung jawab. Oke. Para nabi tidak pernah mengajarkan bahwasan Tuhan itu menjadi manusia. Jangan tertawa dulu. Yuk, saya lanjutkan ya. Lucu, masa nggak ketawa?
Oh ya, oke. Iya, ketawa dulu Bang, ketawa dulu. Iyalah. Saudara mengatakan Tuhannya jadi manusia, maksudnya Tuhannya Yahudi. Saya minta dalilnya mana? Anda katakan tidak ada. Berarti ada konspirasi besar dari keinginan-keinginan orang-orang di luar Yahudi yang ingin mengeksiskan kemudian Tuhannya Romawi, yaitu Zeus atau Hercules jadi manusia. Itu baru betul. Jadi yang menjadi Yesus itu bukan Tuhannya Yahudi, karena Tuhannya Yahudi mengatakan di dalam Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku. Tidak ada. Dan setelah aku juga tidak ada Tuhan yang dibentuk. Tiba-tiba Kristen membentuk Tuhan dalam rupa bentuk manusia daging. Jadi yang ada di Kristen ini bukan Tuhannya Bani Israel yang menjadi manusia, tapi Tuhannya nenek moyangnya Romawi, yaitu Zeus. Gitu, tepuk tangan untuk Bang Suma. Mei, dipertegas Mei, kalau tidak ada ajaran para nabi Tuhan menjadi manusia, sumber ajaran ini dari mana? Lanjut Mei. Oke, baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Oke, pertanyaan ini sangat bagus dari Bang Cuma ini, tetapi beliau ini salah karena sedang menghadapi meme bos yang sedang on fire. Oke, saya lanjutkan ya. Pertanyaan ini sangat bagus. Beliau menuntut kepada saya, tunjukkan kepada saya yang terkonfirmasi di dalam perjanjian lama, bahwasan Tuhannya para nabi itu mengajarkan tentang bahwasan Tuhan itu bisa menjadi manusia. Saya ingin mengutip sebuah ayat di dalam kitabnya Musa, bahwasan di dalam perjanjian lama itu Tuhan itu pernah berinkarnasi menjadi makhluk. Di dalam Keluaran 19 Tuhan berinkarnasi menjadi awan ataupun api. Di dalam Keluaran 3 Tuhan berinkarnasi menjadi api. Lalu kapan Tuhan ini akan berinkarnasi menjadi manusia? Apakah kita harus mengetahuinya? Tidak. Di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, apa kata Tuhan kepada Yesaya? Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukan jalanku. Artinya rancangan Tuhan itu tidak akan dapat terdeteksi oleh manusia. Kapan saja Tuhan ingin menjadi manusia, manusia tidak akan bisa mendeteksi Tuhan bahwasan kapan dia harus menjadi manusia. Buktinya ketika di zaman Musa dia menjadi awan ataupun api, apakah manusia sudah bisa dapat mendeteksinya? Tidak. Tetapi Tuhan memberikan satu kejutan ketika di zaman Musa untuk membuktikan kebenaran kepada Bani Israel bahwasan dia adalah Tuhan yang benar. Dia menunjukkan satu pembuktian kepada mereka dengan menjadi awan ataupun api. Maka sebuah rahasia yang ada di dalam diri Tuhan ini tidak akan bisa dijangkau oleh manusia. Kalau manusia sudah bisa menjangkau rancangan Tuhan, kalau manusia sudah bisa menjangkau rencana Tuhan, maka saya katakan manusia tersebut saya harus menyembah dia sebagai Tuhan. Tetapi tidak, manusia tidak akan bisa menjangkau rencana Tuhan. Maka ketika di zaman Bunda Maria, apa kata Yesus? Aku telah turun dari langit. Ini adalah salah satu bentuk pembuktian bahwasan Yesus adalah Tuhan yang telah menjadi manusia, dengan mengatakan aku telah turun dari langit. Tidak ada seorang nabi, tidak ada seorang manusia yang bisa turun dari langit kecuali Tuhan dan malaikat. Tetapi ketika Yesus dalam keadaan sebagai manusia, dia mengatakan aku telah turun dari langit. Salah satu pembuktian bahwasan dia adalah Tuhan. Dia tidak pernah menyamakan dirinya dengan malaikat, tetapi dia hanya mengatakan bahwasan jikalau engkau melihat aku, engkau telah melihat Bapakku. Perkataanku bukan berasal dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dia adalah melakukan pekerjaannya. Ini adalah salah satu bentuk. Jangan tertawa dulu, enggak. Ini enggak enak jadinya. Bang Andi, moderator, hantam dulu orang itu. Silent dulu, hanya Bang Juma sama Meme Bos sama moderator ya. Dalil diminta dalil. Oke, dalilnya sudah saya katakan tadi ketika dalam keadaan sebagai manusia. Apa kata Yesus di Yohanes 6 ayat 37 sampai 38, 39 dari 35? Apa kata Yesus? Aku telah turun dari surga. Kalau sudah dikatakan turun dari surga, berarti dia adalah Tuhan yang telah menjadi manusia. Karena ketika dalam keadaan sebagai manusia, Yesus tidak pernah menyamakan dirinya dengan malaikat. Tetapi dia hanya menyamakan dirinya dengan sosok Tuhan yang ada di dalam kitab para nabi. Apa katanya? Jikalau kamu tidak percaya bahwasan aku adalah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ini kata Yesus kepada Bani Israel.
Untuk membuktikan bahwasan dia adalah Tuhan dengan mengatakan dia turun dari langit, itu sudah cukup bagi manusia bahwasan dia adalah Tuhan yang telah menjadi manusia. Amin, haleluya. Semoga Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Semoga pencerahan dari Profesor Mempos ini akan menyadarkan kalian pada malam hari ini. Silakan Bang Juma. Aduh Bang, kalau Anda mengatakan Yohanes 6 itu sebagai dasar kemudian sebagai pijakan mempertuhankan Yesus, di dalam Yohanes 8:42 Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti yang turun ini adalah makhluk yang disuruh turun, bukan atas kehendaknya, tapi atas kehendak pribadi lain. Jadi yang datang ke atas muka bumi bernama Yesus itu bukan Tuhan. Itu dulu pahami. Andai saja Yesus itu adalah Tuhan, maka Yesus akan mengatakan, aku datang atas kehendakku. Karena yang maha berkehendak adalah Tuhan. Yang turun adalah Yesus. Kalau dia mengatakan, aku datang menjadi manusia atas kehendakku sendiri, berarti dialah sang Tuhan itu. Tapi sangat disayangkan, Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Dari situ aja kita sudah final. Yesus datang dari langit katanya, Yesus dari surga katanya. Tetapi ketika sampai ke bumi, dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti dia suruhan. Saya mau tanya pada saudara Mimi, ketika Yesus mengaku dalam Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, apakah yang datang ini adalah yang maha berkehendak? Jawab. Tuh. 2, 3. Oke, baik. Terima kasih paparan Bang Juma ini sangat bagus. Bukan paparan, pertanyaan. Apakah yang datang ini adalah yang maha berkehendak? Syukran. Oke, baik. Saya akan paparkan pertanyaan Bang Juma ini memang sangat bagus sekali ya. Beliau bertanya kepada saya. Boleh nggak sambil tiduran? Oh, boleh. Sambil ini buka musik, Bang. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kalau berbicara tentang Yesus artinya berbicara tentang misteri ilahi. Berbicara tentang Yesus artinya berbicara tentang Allah Maha Hadir. Ini yang harus kita pegang, sebuah kalimat dari saya bahwasan berbicara tentang Yesus ini artinya berbicara tentang misteri ilahi. Berbicara tentang Yesus artinya berbicara tentang Allah Maha Hadir. Ayat di mana Allah Maha Hadir? Ketika Yesaya berkata bahwasan ketika aku melihat wajahku ke barat, engkau ada di barat. Ketika aku menghadapkan wajahku ke langit, engkau ada di langit. Di situ ayat berbicara bahwasan Allah itu Maha Hadir. Nah, sekarang kita berbicara tentang apakah yang hadir ini adalah yang maha berkehendak? Oke, baik. Apakah yang hadir di bumi ini adalah maha berkehendak? Adalah Yesus. dia yang maha berkehendak. Baik. Yesus berkata begini. Perkataanku ini bukan berasal dari diriku sendiri, tetapi dia yang... Jangan tertawa dulu karena profesor sedang menjelaskan. Ini seorang guru yang lagi memaparkan kepada netizen. Jadi Ingat. Pertanyaan saya, Bung. Ketika Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, Tuhan itu maha berkehendak. Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku. Pertanyaan saya, apakah Yesus ini adalah yang maha berkehendak? Apakah yang diutus ini adalah yang maha berkehendak? Jawab. Oke, saya ambil ayat dulu ya. Ya, baik. Pertanyaan Bang Juma ini, apakah Yesus ini maha berkehendak atau yang mengutus dia ini yang maha segala kehendak ya? Itu yang dipertanyakan ya. Ya, Bang Juma ya. Apakah yang datang diutus itu adalah dia yang maha berkehendak itu sendiri? Oke, baik, saya akan jawab. Jadi kalau kita berbicara tentang Yesus, artinya kita berbicara tentang firman Allah. Berbicara tentang Yesus,
Ya, oke, sabar dulu ya, sabar dulu. Nanti saya akan jelaskan secara detail, karena profesor itu harus membutuhkan waktu 1 menit, 2 menit. Oke, silakan. Oke, Profesor kamu linglung. oke. Pertanyaan saya sederhana loh. Teman-temanku di YouTube juga tertawa-tertawa itu. Orang-orang di YouTube ya. pada tertawa. Oke, saya lanjutkan ya. Eh, Oke. Berbicara tentang Yesus artinya berbicara tentang firman Allah yang menjadi manusia. Berbicara tentang Yesus artinya berbicara tentang Allah Tritunggal. Nah, di dalam kekristenan itu mengkonfirmasikan bahwasan Tuhan kami itu esa, tetapi mempunyai 3 pribadi. Nah, Yesus ini apakah Bapa itu sendiri? Yesus ini ternyata dia bukanlah Bapa itu sendiri, tetapi dia adalah firman Bapa yang satu hakikat dengan Bapa itu sendiri. Jadi Yesus itu turun ke bumi itu bukan atas kehendak dia sendiri, tetapi kehendak Bapaknya untuk mengutus dia ke bumi untuk melakukan karya keselamatan kepada seluruh umat manusia, karena dia adalah firman Bapa turun untuk menyelamatkan manusia seperti yang terkonfirmasi. Pendeta bego. Firmanku kembali kepadaku, dia tidak dengan sia-sia, dia melakukan sesuai dengan apa yang ku kehendaki. Artinya di zaman Yesaya itu, bentar Bang Juma. Artinya di zaman Pendengar Indonesia tuh nggak bego, ngerti bahwa jawaban lu muter-muter yang ditanya. Yang ke dunia itu berkehendak, firman segala lu omongin. Jawab bahwa dia itu bukan Allah yang Maha Kuasa. Dia Isa, Yesus dia gitu. Dia nabi, dia orang, dia manusia gitu. Enggak ujuk-ujuk jadi Tuhan dia. Itu kan orang Indonesia ini enggak bego Pak Pendeta. Jangan bisa diputar-putar begitu. Profesor apa sih kamu? paparan dia saya. atau bukan? Yang berbicara dengan Yesaya, yang berbicara dengan Musa, yang berbicara dengan para nabi itu adalah firman-Nya yang diutus Yang oleh saya Bapa. tanya, apakah Yesus adalah Yesus yang berkata di Yesaya 55 nomor 11? Apakah itu Iya. perkataan Yesus? Yang berbicara dengan Musa firman, yang berbicara dengan Yesaya, yang berbicara dengan para nabi sebelumnya itu, firman itu telah menjadi manusia yang disebut dengan Yesus. Pak Prof, yang saya tanya, Yesaya 55 nomor 11. Segala firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali Bukan segala. Firmanku yang kuutus kembali kepadaku tidak dengan Firman- sia-sia. Bukan Baca segala baik-baik firman dulu. Baca dulu baik-baik. Oke, Firman baik. yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum terjadi apa yang aku perintahkan kepadanya. Dia Betul? melakukan sesuai dengan apa yang aku kehendaki. Itu Betul? narasi yang benar. Oke. Berarti di situ ada yang maha berkehendak. Benar. Benar. Sekarang Yesus dalam Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Oke, saya lanjutkan ya. Itu yang Profesor bego. apakah dia yang maha berkehendak yang berkata di dalam Yesaya itu adalah Yesus yang adalah Tuhan Anda yang mengatakan aku datang bukan atas kehendakku. Dia pribadi yang sama atau pribadi yang berbeda? Jawab. Pribadi yang sama. Sama dari mana, Pak? Gimana Anda mengatakan pribadi yang sama? Yang satu memerintahkan firman keluar dari mulutnya dan firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Yang satu mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Anda mengatakan satu. Gimana ceritanya nih? Oke, baik. Profesor kok kayak gini? Saya akan jawab. Saya akan menjelaskan secara detail, tapi jangan dipotong ya. Tunggu dulu. Anda sehat kan malam ini? Sehat sekali karena saya memang siapkan stamina saya untuk berdialog dengan Bang Juma Oke. pada malam hari. Demi sepersepuluhan nih, jadi otak nggak dipakai. Bukan atas kehendakku. Lalu atas kehendak siapa? Baik, atas kehendak Bapak. Nanti saya akan jelaskan secara detail. Waktu dulu ya. Apakah Yesus dan Bapa adalah sama? Sama, satu. Oke, saya jelaskan dulu ya. Salah. Bagaimana ceritanya? Pribadi yang sama, Oke, Yesus saya jelaskan mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Aku Iya. datang bukan atas kehendakku, tapi atas kehendaknya. Kenapa Anda mengatakan sama? Oke, baik, saya akan jelaskan dulu secara detail, tapi kasih waktu. Nah, Profesor Pendeta ini nggak pakai otak, Pak dia. Oke, baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Bang Juma kepada saya. Jadi begini ya,
Tuhan kami itu Tuhan yang sangat maha kuasa. Kemahakuasaan dia itu sangat luar biasa, kedahsyatannya dia itu sangat luar biasa. Maka dia berbicara di dalam 2 Tawarik 6 ayat 18. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, terlebih dari rumah yang kudirikan ini. Artinya, Bapa yang kami sembah sebagai YHWH itu tidak akan mungkin turun ke bumi. Jikalau memang dia turun ke bumi, maka bumi ini akan hancur lebur. Lalu bagaimana cara YHWH ini berbicara dengan para nabi sebelum kedatangan Yesus? Ternyata Tuhan itu kalau mau berbicara dengan para nabi itu dia mengutus firman-Nya turun ke bumi, memancarkan cahayanya itu dari surga turun ke bumi untuk berbicara dengan para nabinya. Jadi dia melalui perantaranya itu firman-Nya ini untuk berbicara dengan para nabinya. Ya dengerinnya muter-muter begini, kagak ketemu-ketemu Pak. Kayak sia-sia dengerin pendeta ngomong begini. Dia melakukan sesuatu. Maka diajak mubahala, kagak berani mubahala dia, mati semua kalau mau mubahala. Turun berbicara dengan para nabi mulai dari Musa, Yesaya, Yeskiel itu adalah sosok yang diutus oleh Bapaknya. Maka dia melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Bentar. Maka dia melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Bapaknya. Maka ketika Yesus mengatakan Semuanya itu asumsi tuh, bukan dalil itu, dalilnya nggak tepat ya. Dalil diartikan nggak tepat. Aku diutus oleh Bapaknya. bukan apa yang dipertanyakan Bang Suma tadi?